bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Karena dalam berbagai kesempatan di Asta Cita nomor 2 Bapak Presiden selalu berbicara tentang ketahanan energi dan ketahanan pangan. Nah, yang baru dilantik ini adalah merupakan bagian yang baru karena baru selesai dipilih DPR dari pemangku kepentingan dari masyarakat. Kemudian dari menterinya ini sudah memang berlanjut masa jabatannya. Dan ini bukan berarti kita baru kerja. Ini sudah kita kerja dengan membangun beberapa tahapan RUKN, rancangan umum energi, sampai dengan bagaimana membangun berbagai kebijakan, termasuk dalamnya adalah pembangunan energi baru terbarukan dan juga adalah mendorong untuk pakai tenaga nuklir. Nah, dengan harapan dengan pelantikan hari ini semuanya bisa kita selesaikan sudah barang tentu sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden, karena Dewan Pengarah daripada Dewan Energi Nasional ini ketua umumnya adalah Bapak Presiden. Saya hanya sebagai ketua harian dalam menjalankan tugas-tugas. Ketika Bapak Presiden tidak sempat hadir, maka saya akan menjalankan. Tapi sudah barang tentu pimpinan kami adalah Bapak Presiden. Saya pikir itu teman-teman media. Ini ada Pak Satya, salah satu anggota yang terpilih. Ini bukan barang baru di dunia energi, karena beliau adalah mantan anggota DPR, mantan pimpinan Komisi 7, dan punya karya banyak di bidang energi. Kemudian Ibu Inten, Sri Penny Inten juga mempunyai kompetensi yang di atas rata-rata tentang pemahaman energi. Bapak-bapak dan ibu inilah yang akan membantu kami bersama-sama untuk berkolaborasi dalam membangun ke depan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kami akan mencoba untuk rapat perdana dulu. Nanti habis ini kami akan lapor kepada Bapak Presiden untuk segera kita melakukan rapat paripurna pertama. Sidang paripurna pertama, ya memang rapat dan sidang ini beda-beda tipis memang. Tapi karena ini adalah baru, jadi namanya paripurna dan akan dipimpin insya Allah oleh Bapak Presiden. Setelah itu kami akan mendengar arahan-arahan dari Bapak Presiden. Setelah itu baru kami akan menyampaikan kepada media terhadap apa-apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ini. Bapak Presiden dalam berbagai arahannya itu ada 4 fokus Bapak Presiden. Yang pertama itu kedaulatan energi, itu nggak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Yang berikut adalah kemandirian energi. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin. Dan yang keempat itulah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan akan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada. Itu. Roadmapnya sudah selesai. Dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh perpres, lagi dalam proses ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat. Oke, baik teman-teman semua ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Menteri. Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju, kita tidak bisa puas dengan kondisi yang gini-gini aja. Kata Pak Sekjen nanti pidato kerasnya di sore, malam. Sini nggak boleh ya? Yang ngatur saya rupanya. Perekonomian global masih penuh ketidakpastian. Di luar sana gejolak geopolitik dan pasar keuangan belum reda. Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Utamanya lagi domestic demand, kalau kita dorong
pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair. Jadi kita mesti jaga pertumbuhan market dalam negeri, dan di lini terdepan adalah siapa? Bea dan cukai. Di sini kan utamanya pegawai dan bea dan cukai yang dilantik hari ini ya. Jadi Anda semua berada di lini terdepan untuk menjaga pasar dalam negeri dalam hal ini domestic demand dari persaingan yang tidak fair dari perusahaan-perusahaan dari yang beroperasi dari luar negeri. Kalau enggak nanti ya pajak saya kalau kita nggak bisa jaga ya cukai saya turun, pajak saya juga turun, saya rugi, kita semua dirugikan. Nanti kita nggak bisa gaji orang-orang bea cukai itu ke depannya. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sekarang kita anggap stabil, tapi belum cukup untuk akselerasi. Bukan gitu, stabil tapi belum cukup untuk menyerap tenaga kerja yang memasuki usia kerja. Jadi kita harus dorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih cepat lagi. Penerimaan negara tahun 2025 belum mencapai target, sementara belanja negara harus terus berjalan menopang program prioritas. Kalau Anda pasti sebagian klaim kan bea cukai nggak jauh dari target walaupun nggak sampai. Bukan itu yang saya mau. Saya mau seluruh potensi cukai yang ada dikumpulkan secara maksimal, bukan optimal ya. Kalau optimal ya secukupnya aja lah. Tinggi tapi nggak di atasnya. Saya mau yang sebanyak seluas-luas mungkin. Itu semua tugas teman-teman dari bea cukai di depannya. Uang fiskal kita terbatas dan harus dikelola dengan hati-hati. Salah langkah sedikit, dampaknya langsung terasa. Yang saya rasakan di akhir tahun tuh. Karena pendapatannya di bawah target, pajak maupun bea cukai, pengeluarannya kita harus ekspansi untuk mendorong ekonomi. Jadi defisitnya nyundul-nyundul ke atas menuju 3%. Akibatnya Pak Prima nggak bisa tidur tuh. Pak Luki juga sampai jam 12 malam. Pak Bimo semualah, Sekjen, Pak Wamen juga. Saya pikir tahun lalu nggak begitu ya. Sama juga tapi nggak tegang. Sama tapi nggak tegang lewat 3% apa enggak. Tahun ini beda karena fiscal space kita semakin kecil dan ke depan kita akan mendorong pertumbuhan ke level yang lebih cepat lagi dengan memanfaatkan antara lain belanja fiskal yang lebih ekspansif juga. Jadi kalau kita nggak bisa cepet-cepet katanya. Jadi pada dasarnya itu, Anda semua harus berjuang lebih keras untuk memastikan pengumpulan pajak kita, cukai kita bisa lebih optimal. Ini saya sengaja kocok semuanya di seluruh pelabuhan besar dan di pemain inti di pusat supaya ada pencerahan dan pemahaman bahwa depan kita nggak boleh main-main lagi. Anda di posisi yang baru akan dimonitor dengan ketat dan kalau ada hal yang mengecewakan, yang main-main lagi, saya akan atur ulang lagi. Jadi kalau saya ngomong sekali, jangan dianggap saya lupa, saya akan ingat terus. Kalau saya misalnya bilang balpres, diproses dong sampai pemainnya. Kalau diam-diam terus ya saya tahu berarti sebagian nggak suka atau sebagian malah terlibat. Saya nggak perlu periksa. Jadi kalau ada indikator-indikator seperti itu, Anda harus hati-hati. Jadi tanggung jawab Anda